Jadi Indonesia tuh gini Mbak, Indonesia tuh menjadikan kesusahan, kesedihan itu menjadi komoditas. Nah, ketika orang tuh datang ke pembuat konten ini, konten creator ini, mereka berharap bantuan dong. Terus kemudian dibilang, gini banget ya orang Indonesia ya, semuanya perlu bantuan banget ya. Apa nggak ada orang Indonesia yang benar-benar mandiri? Lah kok malah dimaki? Ini kan persis kayak kasusnya Gus Miftah nih ceritanya. Pokoknya semua ini nggak ada yang beres cuma mereka. Itu problematis. Kalau kita lihat zaman sekarang ya, justru dunia zaman sekarang tuh diskriminatif pada laki-laki. Feminisme 1.0, we want to be equal as men. Karena feminisme 2.0 adalah we don't need men. Ini meme ya, bukan kata saya ya. Feminisme 3.0, we are men. Ada sebuah tradisi gitu ya, di dalam sebuah masyarakat. Kemudian ada Islam yang juga hadir di tengah masyarakat. Kemudian orang mulai bingung membedakan antara tradisi di masyarakat itu dengan Islam sendiri yang hadir di masyarakat itu. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang ustadz yang seringkali dikenal juga sebagai ustadz radikal dan ustadz yang seringkali membawa cerita berdasar analogi dari One Piece. Ustadz Felix Chow, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ini kalau aku sama Ustadz sebenarnya ada kemiripan ya. Apa aku tuh? juga dari SD, SMP, SMA itu sekolahnya sekolah Katolik. Oh wow, di mana Mbak? SD, SMP. Di SD, kota mana? Di Jakarta. Oh di Jakarta, oke. Gitu ya. Nah jadi ya baru-baru mau belajar beneran ya baru sekarang. Jadi ilmunya masih dikit banget gitu ya Ustadz. Nah Pak Ustadz aku mau nanya nih ya. Ustadz Felix Chow ini kan seringkali dilabeli dengan Ustadz radikal gitu ya. Dan Ustadz pernah menyebut bahwa nggak masalah gitu dibilang radikal. Karena radikal itu bagus. Radikal itu bagus. Karena orang kadang-kadang kan tadi Pak Ustadz sering bilang bahwa komunikasi itu ibarat apa sih yang ditangkap sama orang. Iya, gitu. betul. Kebanyakan orang menangkap radikal itu dengan konotasinya negatif. Betul. Tapi aku nggak tahu yang dimaksud dengan Pak Ustadz radikal itu bagus itu apa. Karena sebenarnya gini kan, radikal itu kan diambil dari bahasa Latin kalau nggak salah radix ya, artinya akar. Artinya radikal itu artinya mengakar. Maka perubahan misalnya harus sesuatu yang radikal dong. Karena saya anak pertanian juga, kita kan bahas radix kan akar ya. Nah akar itu menentukan kesehatan tanaman tuh. Iya, betul. Nah kalau kita nggak mengakar berarti kita nggak firm dong. Kita mudah goyang dan seterusnya. Udah tumbang ya. Ya cuman karena radikal berganti makna ya. Jadi radikal itu terkesan ekstrim, terkesan misalnya mengerikan, menakutkan dan segala macam. Nah tapi kalau itu dilabeli pada saya ya artinya itu jadi berubah mungkin radikalnya ya. Sama kayak gini deh misalnya. Orang Korea punya band BTS, boy band BTS. BTS orang-orang fandomnya disebut ARMY. ARMY kan tentara. Tentara kan harus berperang kan itu kan ya. Masa ARMY kan berperang. Nah, tapi kan ketika mereka jadinya unyu-unyu kan gitu. Jadi tergantung cara kita menampilin sih komunikasi kita. Jadi yang dimaksud dengan Ustadz Felix bahwa nggak apa-apa dibilang radikal itu bukan nggak apa-apa dibilang negatif. Bukan itu ya, tapi lebih karena akar, mengakar. Betul. Apa yang disampaikan orang tidak mengartikan siapa kita. Jadi apa yang disampaikan orang itu mengartikan diri dia kan sebenarnya kan ya. Nah artinya contoh misalnya kalau ada yang bilang misalnya Felix Chow itu radikal, nanti akan kembali pada dia kan. Kenapa kamu bisa bilang Felix Chow itu radikal? Kan bukan kita harus jawab. Nah tapi apa yang kita sampaikan itulah diri kita. Iya tuh kamu yang suka lusa ya. Nggak, tapi maksudnya apa? Tadi kalau yang dimaksud dengan Ustadz Felix bahwa mengakar, akar, itu apa sebetulnya? Nah, jadi kita tuh sebenarnya melihat segala sesuatu kan harus memang dari fondasinya apa, dari akarnya apa. Orang bilang kalau misalnya kita menemui satu masalah, mengetahui akar masalah itu adalah setengah daripada solusi. Nah, yang kita sampaikan memang benar-benar sesuatu yang mengakar. Nah, makanya mungkin disebut dengan radikal, karena nggak semua orang bisa menerima itu. Betul. Jadi contoh misalnya gini ya, ada orang punya rumah dan rumahnya setiap kali hujan banjir. Setelah dilihat-lihat atapnya bocor. Nah, kadang-kadang nggak semua orang siap ketika kita bilang atap lu tuh bocor. Lu harus melakukan perbaikan yang cukup besar. Dia bilang enggak, ini cukup pakai ember aja sebenarnya. Nah, maka yang kita sampaikan terlalu jauh dengan apa yang mereka pahami. Yang mereka pahami mungkin baru ngambil ember, yang kita bilang sudah harus perbaiki atap.
Itu juga cukup menjelaskan penjelasan Ustadz Felix ketika memandang yang lagi viral kemarin tentang ucapan Gus Miftah, ya kan? Iya betul. Ya, karena itu memandang dari dua sisi. Dari sisi Gus Miftahnya, walaupun Ustadz mengatakan tidak membenarkan juga kata-kata kasar yang terucap gitu ya. Tapi juga memandang dari sisi lain kenapa itu bisa terjadi, benar, gitu ya. benar. Terkait bahwa ketika orang sering membeli dagangan, memborong, itu sehingga menimbulkan ada harapan. Betul. Ada keinginan borong dong gitu. Jadi Indonesia tuh gini Mbak, Indonesia tuh menjadikan kesusahan, kesedihan itu menjadi komoditas. Ini kan yang kita lihat ya. Artinya ya kalau misalnya di TV biasanya orang kenal bad news is good news. Ya. Karena bad news itu menjual, nggak seperti good news kan gitu kan ya. Nah artinya orang-orang Indonesia tuh terbiasa mereka mengkomoditaskan sebuah kesedihan dan kesengsaraan. Nah yang saya coba untuk sorotin adalah sebuah mental. Karena gini, kalau kita nggak bahas apa-apa, ini ada satu paradoks yang ada di orang-orang ketika mereka berbuat baik itu hasilnya nggak selalu baik. Makanya orang bilang gini, kalau kamu mau ngasih orang, kamu harus benar-benar tahu yang kamu kasih itu siapa dan apakah perlu dikasih. Karena kalau kita kasihnya bersifat fisik, seringkali Mbak yang terjadi ya adalah ketika kita ngasih sekali, dia seneng. Ketika kita ngasih dia 2 kali, dia udah mulai merasa biasa tuh. Ketika kita 3 kali, dia expecting untuk yang keempat. Ketika kita ngasih yang keempat kali, dia sudah mulai untuk merasa bahwa ini adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan kepada dia. 5 kali kita nggak ngasih, dia marah, gitu kan ya. Nah, sedangkan ini itu kan sikapnya sifatnya sukarela ya. Sukarela kan harusnya kan begitu dan jadi bahaya. Seolah-olah contoh misalnya gini, seolah-olah ketika dia merasa bahwa saya ini adalah orang miskin, kamu harus bantu aku. Ini kan adalah mental-mental yang nggak bagus. Sayangnya orang-orang Indonesia itu justru dibiasakan dengan itu. Instead of kemudian pemerintah misalnya memikirkan kebijakan, gimana caranya agar orang-orang yang misalnya miskin ini mereka jadi punya akses kepada aset atau kekayaan. Mereka punya misalnya cara untuk lewat daripada kemiskinan itu ya. Nah mereka bagi-bagi BLT kan gitu kan, itu problemnya. Nah itu salah satu contoh. Nah sikap-sikap kayak gini menurut saya nggak terlalu tepat ketika diterapkan. Nah makanya ketika itu kita sampaikan, misal ketika Gus Miftah dalam setiap kajian-kajiannya kan banyak juga tuh dia memborong makanan, dagangan dan segala macam, sehingga orang expecting untuk diborong. Nah yang orang nggak expect langsung dipisuin kan gitu kan ya. Pada satu kejadian itu di hari itu ya, tiba-tiba nggak dibeli. Ya malah dipisuin. Dan itu viral. Betul, dan tetap ya bagaimanapun juga, walaupun saya secara pribadi membicarakan bahwa saya kata-kata itu personal Mbak. Bahwasanya komunikasi itu benar-benar personal dan benar-benar culture. Jadi contoh misalnya, ada orang berkata agak kasar ke saya. Kalau itu adalah teman baik saya nggak ada masalah. Saya justru akan merasa sangat tertekan dan merasa sangat terintimidasi kalau teman baik saya ngomong mulai formal. Ada apa nih gitu ya? Seperti ibu kita kalau ngomong formal. Aduh, salah Felix apa nih? Xiao. Wah itu kalau nama kita disebutnya lengkap. Iya. Mesti ada masalah nih. Iya, betul. Tapi kalau dia Lik sini deh atau yang sini deh misalnya. Nah, persis kalau kita punya suami atau Mbak punya suami atau saya punya istri, dia udah ngomongnya lengkap. Okay. Itu kan bermasalah berarti. Ya ketahuan deh lo gitu yang. Gitu kan ya. Makanya ketika Rasulullah juga mencontohkan bahwasanya ketika istrinya marah atau tidak marah, Rasul tahu. Jadi Rasul bilang sama Bunda Aisyah, aku tahu kalau kamu marah sama aku. Kalau kamu marah sama aku, kamu pasti tidak manggil aku dengan ya Rasulullah. Pasti manggilnya dengan kata-kata yang lebih formal. Nah artinya ini adalah satu perbedaan cara untuk ngomong kan ya. Jadi artinya boleh nggak sih kita ngomong misalnya contoh ya kayak kata-kata yang dalam tanda kutip kasar. Oke, tapi dalam kondisi tertentu. Para komika do it all the time. Tapi mereka di forumnya kedekatan dengan forumnya dan mereka ketawa bareng, bukan ketawa sendirian. Nah itu salah satu yang kita coba untuk sorotin sih. Tapi yang paling penting sikap mental tadi sih. Jangan sampai yang saya khawatirkan perlakuan kita sekarang termasuk kepada korban yang tadi, korban pembulian tadi itu justru membuat satu korban yang baru nantinya. Jadi semua orang berharap seperti itu. Contoh kayak gini Mbak ya. Nanti kalau ada orang yang benar-benar nasibnya lebih sial daripada dia benar-benar dizolimi, dia merasa kalau dia dibantu, apalagi aku. Nah, sedangkan semua orang tuh menurut saya kalau berpandangan begitu, ini masalah nggak akan beres. Apa semua masalah-masalah akan kita atasi dengan cara begini kan nggak. Kita perlu sistematik dong untuk ngatasin satu masalah, bukan sporadis atau reaktif. Harusnya sih begitu. Jadi disebut radikal karena memang melihat dari sudut yang berbeda dari kebanyakan. Gitu. Tapi kembali lagi soal akar. Ustadz berarti biasa melihat dari akar masalahnya. Nah ini kan sesuatu yang viral nih. Aku mau tanya prosesnya sekarang. Gimana cara Ustadz tahu akarnya? Apakah tanya?
Karena ini kan sesuatu yang viral, apakah nanya langsung ke Gus Miftah, nanya langsung ke yang bersangkutan, atau nanya kepada istilahnya jemaah-jemaah yang hadir, atau gimana? Sama kayak dokter ketika melihat satu akar masalah, dia kan diagnosa. Dan diagnosa ini kan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Contoh misalnya ada orang datang, kepala saya pusing, dok. Lalu kemudian apa lagi yang kamu rasakan? Setelah itu perut saya sakit. Setelah itu apa lagi yang kamu rasakan? Oh, setelah itu saya tuh misalnya kalau lagi BAB nggak seperti biasanya. Dokter pasti akan nanya dong dengan diagnosanya, kamu makan apa? Berarti kan dia sedang mendiagnosa, berarti ini problemnya gara-gara pencernaan gara-gara apa? Gara-gara makanan. Dia nggak nanya misalnya kamu pergi kemana, karena dia tahu itu diagnosa dia. Nah, diagnosa saya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Dari mana ya? Pengalaman. Dari pengalaman. Jadi punya hipotesa gitulah ya, diagnosanya hipotesa, terus dicek, oh ini ada kemungkinan ini. Betul. Dan Ustadz kemudian istilahnya mengutarakan sesuatu itu sifatnya lebih kepada general ya, bukan per kasus, karena kasus itu tentunya punya spesifik sendiri. Kondisi. Dan kalau kita cuma mereaksi pada kasusnya, itu problemnya adalah kasus itu cepat berlalu. Kita udah tahu di Indonesia banyak sekali orang-orang yang naik gara-gara perkara-perkara yang seperti ini. Udah berlalu banyak sekali. Kita nggak akan cukup nyebutin per kasus. Tapi kasus ini muncul terus hilang, Tadi cuma FOMO aja. Orang cuma peduli karena ya fear of missing out itu. Tapi orang nggak benar-benar ngerti apa yang mereka harus lakukan untuk membuat masalah ini benar-benar selesai dan benar-benar diminimalisir supaya besok nggak ada lagi problem kayak gini. Gitu. Nah, problem kayak gini. Oke, kalau menurut Ustadz problem kayak gini gitu. Problemnya apa sih? Problemnya adalah ketika orang merasa tidak berdaya lalu mereka mencari cara instan untuk bisa menyelesaikan problematika itu. Contoh misalnya yang saya contohin ketika saya buat konten kemarin, ketika ada seseorang misalnya berada dalam kesulitan, lalu dia bilang, kamu harusnya bantuin saya dong, bukannya sesama muslim terus bantuin orang lain. Tapi dia cuma ngambil satu kasus nih, dia cuma ngambil satu dalil, tapi dia nggak minta dalil, dia nggak ngambil dalil yang lain bahwa seorang muslim itu sebenarnya nggak boleh nyusahin orang lain. Makanya kita selalu sampaikan ketika ada orang, mohon maaf, ada orang-orang yang datang, seolah-olah kita harus bantu dia. Dia merasa, kan Ustadz kan harusnya lebih ngerti tentang dalil dong. Harusnya Ustadz bantu saya karena ada hak saya di antara harta-hartanya Ustadz. Saya bilang, iya betul. Ada hakmu di antara harta-hartaku. Tapi juga ada hak orang lain. Gitu kan. Dan apa yang membedakan kamu dengan orang lain yang harus aku bantu. Dan sebagai orang muslim, aku juga punya skala prioritas untuk menentukan. Dan yang lebih parah lagi adalah kamu pakai dalilku. Dalilku adalah membantu kamu. Dalilmu adalah tidak meminta. Jadi sama kayak gini, Mbak. Ada orang mengambil dalil orang lain. Ada seorang suami terus kemudian bilang sama istrinya, kamu tuh kan istri, kamu tahu nggak sih Rasulullah memerintahkan di dalam salah satu hadis, kalau aku boleh memerintahkan seorang manusia untuk sujud pada manusia yang lain, aku akan minta istri untuk sujud pada suaminya. Harusnya kamu tuh taat itu sama aku. Terus istrinya bilang, lah kamu nggak dengar kata Rasul yang lain, bahwasanya sebaik-baik seorang laki-laki adalah yang paling baik pada istrinya. Lah kamu pelitnya minta ampun. Lah ini salah nih. Harusnya mereka pakai dalil masing-masing. Jadi yang tadi yang tentang suami harus baik sama istrinya itu untuk suami. Untuk suami. Sedangkan istri harus taat pada suami itu dalil untuk istri. Jangan pakai dalil orang lain. Seringkali juga orang ngutang tuh pakai dalil orang lain. Ada orang ngutang terus kemudian ditagih gitu kan ya. Kamu kemarin kan ngutang aku 100, balikin dong. Terus dia bilang, "Lah bukannya kamu muslim." Lah terus kenapa? Kan katanya Rasulullah menangguhkan hutang itu bagus karena itu bagian daripada pahala. Terus yang ngutangnya bilang lagi, "Kamu kalau mati nggak masuk surga lo gara-gara utang." Lu salah dalil. Lu harusnya pakai dalil masing-masing. Nah, artinya menjadi seorang muslim tadi, mental orang muslim itu dibuat agar mereka tuh nggak mau nyusahin orang lain. Makanya dilarang meminta-minta di dalam Islam. Tapi orang-orang yang punya kelebihan, mereka diharuskan untuk ngelihat kondisi orang. Dan ketika ada orang susah, lu nggak bantu, lu akan diminta pertanggungjawaban. Itu dalil itu adalah urusan dia dan yang di atas, bukan orang lain untuk menuntut dia melakukan dalil itu. That's right. Itu problematis sih. Nah, makanya itu kita coba untuk selesai. Mohon maaf ya. Banyak banget content creator yang buat masalah sendiri. Misalnya yang kemarin lagi rame. Jadi ada content creator yang kerjaannya tuh nolongin orang dalam tanda kutip. Iya itu, yang kontennya seperti itu, betul. Yang membantu orang, kemudian dikontenkan. Benar. Dan sekali lagi kita bukan nggak suka dengan orangnya, kita cuma kritik ide. Kritik ide kan yang boleh. Nah, makanya diskusi itu kan diperlukan. Nah, makanya kita bilang ketika mereka menjadikan itu sebagai komoditas, terus kemudian ada orang yang merasa berarti kalau aku perlu bantuan aku bisa ke sini dong. Nah, ketika orang tuh datang ke pembuat konten ini, content creator ini, mereka berharap bantuan dong. Terus kemudian dibilang, gini banget ya orang Indonesia ya, semuanya perlu bantuan banget ya. Apa nggak ada orang Indonesia yang benar-benar mandiri? Lah kok malah dimaki? Ini kan persis kayak kasusnya Gus Miftah nih ceritanya. Karena ada orang expecting, kemarin ada temenku lo datang ke sini diborong misalnya. Ada temenku lo kemarin datang ke orang ini, ke content creator ini, dia dibeli seluruh dagangannya, dia dibantu keluarganya dan segala macam. Maka boleh dong aku expecting. Tapi ketika kemudian dia datang terus kemudian di dalam tanda kutip dipermasalahkan.
kerja dong, jangan cuma minta-minta doang. Kok mentalmu kayak begini sih? Lu yang buat creating untuk komoditas ini loh. Lu yang creating segmentasi begini loh, pasar begini loh. Lah ketika orang terus kemudian datang pada lu dengan ekspektasi yang seperti itu, lu terus kemudian nyalain mereka. Ini problematis menurutku. Jadi baiknya gimana? Idealnya gimana idealnya? Idealnya adalah tadi, sebenarnya investasi kita yang terbaik pada orang itu adalah memberikan investasi non fisik. Ngajarin mereka bentuk sikap mentalnya. Yang bermasalah itu bukan kaya, yang bermasalah itu bukan miskin. Kaya itu bisa baik bisa jahat, miskin itu bisa baik bisa jahat. Yang berbahaya itu mental miskin itu yang bahaya. Yang baik itu mental kaya. Nah, mental kaya itu adalah ketika dia ketemu orang, dia bukan berpikir tentang apa yang aku bisa ambil dari orang ini, tapi apa yang aku bisa bagi kepada orang ini. Nah, Islam ngajarin mental itu. Nah, sedangkan mental miskin itu ketika dia ketemu orang, dia akan berpikir apa yang aku bisa benefit daripada orang ini untuk aku. Nah, itu adalah mental miskin. Nah, itu yang dilarang di dalam Islam. Jadi bukan kaya dan miskinnya ya, tapi mentalnya mentalitasnya. ini. Nah, berarti kalau kita mau bantu orang, please bantu mentalnya. Please coba ajarin pola pikir yang benar. Dan inilah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah itu tidak membuat para sahabat itu tadi seolah-olah adalah dia tuh harus meminta-minta, dia harus kemudian merepotkan saudaranya. Para sahabat itu nggak pernah ngomong ketika mereka lapar. Tapi kemudian orang-orang yang lain yang ngelihat mereka, kemudian mereka bantu. Nah, itu kan ideal banget kan, enak banget kan ya. Enak nggak sih kalau seandainya seorang suami bisa ngomong sama istrinya, kemuliaanku tuh terletak pada bagaimana aku memuliakanmu loh. Terus istrinya bilang, enggak. Justru sebaliknya, aku tuh mau ngelayanin kamu. Gimana cara aku ngelayanin kamu? Bukan saling demanding kan? Bukan saling menuntut ya? Bukan saling menuntut kan? Bukan saling menuntut kewajiban pihak lain gitu ya? Nah, itu yang kita pengen idealnya. Jadi sadar masing-masing. Sadar diri. Singkat cerita, etika itu tentang tahu diri. Tahu diri. Tahu diri itu kata kuncinya. Tahu diri. Iya ya, betul juga ya. Karena kita terbiasa mikirin kewajiban orang lain gitu ya. Betul. Dan akhirnya yang kita khawatir, karena gini ya, ini ada pro and cons memang. Contoh misalnya kayak ada orang meminta-minta di jalan. Terlepas apapun motifnya, terlepas dia benar ataupun dia kemudian terus itu menjadikan itu sebagai sebuah bisnis. Tapi ada satu hal yang kemudian saya sepakati, itu tidak mendidik mental yang baik. Bahkan kita tahu lah ketika ada orang kena bencana alam, terus kemudian ada orang-orang ngasih bantuan dan relief, itu kan membuat kita harus hati-hati kan benar-benar. Kenapa? Jangan sampai itu membuat mereka ketergantungan. Karena kalau kita kemudian memberikan mereka cukup banyak, nanti mereka jadi ketergantungan. Ini dibahas loh pada umumnya ketika orang-orang menghadapi orang-orang yang lagi kena bencana alam, bahwa saya memberikan bantuan tuh harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai merenggut kemandirian mereka untuk hidup. Gitu. Jangan disuapin terus. Ya sama kayak kita membesarkan anak lah. Kan antara dua, antara spoiling sama abusing. Nah, terserah mau yang mana nih? Apa kita keras terus sehingga kita abusing, atau kita penuhi semua permintaan dia sehingga dia jadi spoil? Karena ini kan problematika pada manusia. Sama didik orang juga sama. Nah, mental itu nggak mungkin bisa spoiling, dan mental tuh nggak mungkin bisa abusing. Kalau bener ya mentalnya. Jadi satu adalah mentalnya dulu. Mental. Jadi kalau misalnya dalam keadaan kedaruratan boleh kita bantu, tapi harus hati-hati. Tadi perlu kita sampaikan juga, bukan berarti tidak boleh memberi. Memberi itu adalah bagian daripada Islam. Cuman bagaimana cara memberinya itu. Makanya Rasulullah ketika datang seseorang pada beliau, lalu kemudian bilang, saya nggak punya pekerjaan. Rasul bilang sini, Rasul tanya dulu, kamu punya apa di rumah? Jadi Rasul nggak langsung memberi, kamu punya apa di rumah? Saya punya aset ini. Rasul bilang jual semua. Jual semua, datang ke aku. Lalu kemudian dia bawa dengan hartanya. Aku lupa berapa nilainya, tapi dia bawa dengan sejumlah hartanya. Rasul katakan, setengah ini pakai untuk menafkahi keluargamu, setengah ini pakai untuk beli kapak. Nah, di situ ada pohon, kapak di situ, kerja. Nanti setelah kamu dapat duit, kasih ke aku. Aku nanti akan tunjukin gimana caranya. Rasul bagi lagi itu semuanya seperti apa. Nah, setelah itu Rasul katakan, kembali lagi ke saya dalam waktu 14 hari. Nah, 14 hari ini menjadi sebuah waktu yang cukup untuk dievaluasi apa yang dia lakukan benar atau tidak. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi gini ya, kalau kita mau ngomong lebih rumit lagi ya, ada 3 tahapan nih. Kalau kita mau nyelesain satu masalah, ada tahapan individual, kita bisa nyelesain masalah secara individual, tapi terbatas individu. Ada kemudian tahapan komunitas, ini lebih besar nih kemampuannya daripada individual. Dan ada tahap ketiga, itu adalah negara. Nah, problematikanya adalah negara ini ngambil alih tugas individu, dan individu ngambil alih tugas negara. Sementara di tengah-tengah kadang-kadang ngambil alih tugas negara, kadang-kadang ngambil alih tugas individu. Padahal mereka punya tugas masing-masing. Contoh, mohon maaf nih, ketika terjadi satu kasus, lalu kemudian presiden terus kemudian mau ngasih hadiah pada seseorang, mohon maaf, itu tugas individu. Tugas lu buat kebijakan. Untuk kemudian membuat orang-orang kayak gini nggak akan ada sebelumnya. Itu problematika kan. Lah terus kenapa kita merasa bahwa ketika ada pemimpin, mohon maaf ya, yang tugasnya membuat kebijakan, lalu kemudian dia berbuat sesuatu secara individual dan itu bagus, terus kemudian kita puji. Itu bukan tugas dia. Itu bisa dilakukan oleh Feni Rose atau bisa dilakukan oleh Felix Xiao untuk bantu orang secara individual.
Tapi Felix Yao dan Feni Rose kan nggak bisa buat kebijakan. Radikal. Iya. Radikal, ganggu aja. Ya itulah kira-kira. Ya mungkin ya kembali lagi ya, hal seperti itu kemudian jadi mengganggu mentalitas. Betul. Karena kan ya manusia yang paling sederhana kalau dia nggak mau berpikir kan yang paling gampang terlihat perubahan di depan mata. Betul. Ketika dia dikasih, ya ini orang baik gitu kan. Padahal sebetulnya harusnya harusnya yang baik itu adalah yang membuat dia menjadi berdaya. Iya. Carilah cara supaya memberikan orang itu nggak membuat dia mentalnya terganggu. Mentalnya terganggu. Iya, gimana caranya untuk memberikan orang? Berarti kan benar-benar itu pemberian harus membuat dia grateful kan, membuat dia bersyukur bahwa ini dia ketemu dengan orang baik. Nah, maka kalau kita memberikan orang dan dia merasa grateful, maka pemberian itu adalah pemberian yang baik. Tapi kalau kita sampai memberikan orang sehingga dia merasa ketergantungan, maka tidak semua kebaikan itu akan berakhir dengan sesuatu yang baik. Gitu. Catat. Oke, ini menjelaskan banyak hal. Pertanyaan kamu itu tadi ya, termasuk tentang yang kemarin viral-viral tentang feminis. Oke. Feminis itu tukang suruh-suruh. Aku pernah nge-tweet kayak gitu ya? Bukan, itu pembicaraan di podcast ya? Oh iya, oke. Aku nggak tahu itu Ustadz yang ngomong atau teman-teman yang lain. Mau di play, boleh, boleh. di play ya. Biar kita bisa elaborate. Yang ini. Ini dulu ya. Ini kan sama teman-teman. Oke, itu. Iya. Tentang feminis, apa sih yang dimaksud tadi dengan ya pembicaraan itu gitu ya? Nah, feminis itu sebenarnya orang-orang feminisme sendiri, orang-orang feminis sendiri aja sebenarnya bingung mendefinisikan diri mereka sendiri. Iya, definisikan. Karena kita tanya pada feminis yang satu dan feminis yang lain juga jawabannya berbeda. Ya. Tapi tentu kita boleh untuk mengambil benang merahnya ya. Ada meme yang bagus di Instagram. Mereka bilang feminisme ada 3 tipe, 1,0, 2,0 dan 3,0. Feminisme 1,0, we want to be equal as men, gitu kan ya. Kita mau sama setara seperti laki-laki. Kalau laki-laki bisa jadi pemimpin, kita juga bisa. Laki-laki boleh kerja, kita juga mau. Kalau laki-laki dapat pendidikan, kenapa kita tidak? Itu adalah 1,0. 2,0, we don't need men. Kita nggak perlu laki-laki, kita bisa sendiri. Ya itulah yang dinamakan dengan female supremacy kan itu kan ya. Bahwasanya kita nggak perlu laki-laki loh sebenarnya. Nah ini sudah dipraktekkan banyak sekali sehingga Emma Watson itu pernah mengatakan saya khawatir bahwa gerakan feminisme sekarang ini menjadi sebuah gerakan men hate, menjadi sebuah gerakan men hating, menjadi sebuah gerakan yang membenci laki-laki. Karena feminisme 2,0 adalah we don't need men. Ini meme ya, bukan kata saya ya. Feminisme 3,0, we are men. Karena mas udah transgender gitu. Jadi kita lah laki-laki. Iya, sudah mengambil alih semua perannya ya. Makanya kan artinya cewek sama cewek, satunya laki-laki, satunya cewek, terus mereka nikah dan seterusnya karena we are men. Itu kata meme, bukan kata saya. Tapi gini, ada yang menarik aku ambil daripada definisi feminisme itu dari seorang yang namanya siapa aku lupa. Adalah gini, semua gerakan yang pro terhadap sebuah keinginan perempuan untuk menjadi setara atau setidaknya dihargai. Nah, dalam hal itu Islam nggak ada masalah dengan itu. Bahkan kita bisa katakan bahwa Islam adalah termasuk salah satu gerakan radikal yang memuliakan perempuan. Nah, kita katakan seperti itu. Kenapa? Karena pada zaman dulu misalnya ya perempuan itu dikubur dan orang-orang begitu bangganya ketika punya anak laki-laki, tapi merasa sangat malu ketika punya anak perempuan karena mereka dinilai kemuliaannya lewat anak laki-laki. Perempuan lagi haid nggak boleh dideketin. Misalnya dianggap seperti penyakit. Tapi pas zaman Rasulullah berbaring ketika istrinya lagi haid. Terus kemudian ditanya kenapa begitu, para sahabat tanya kenapa enggak, perempuan lagi haid itu enggak ada masalah, cuman masalahnya adalah haidnya aja, tapi perempuannya enggak pernah ada masalah. Bahkan kita tahu bahwa di dalam agama Kristen, mohon maaf ya, ini adalah salah satu fakta, agama Kristen dulu punya permasalahan juga dengan perempuan, karena mereka itu seolah-olah menjadikan perempuan itu menjadi semacam warga nomor 2 lah ya. Kita tahu misalnya dalam kasusnya Hypatia ya, Hypatia itu kan salah satu pustakawan sekaligus matematikawan, ada yang bilang juga astronomers, yang dia sangat pintar sekali Hypatia ini. Tapi dia kemudian dihukum karena dia seolah-olah melawan gereja. Karena seolah dia ngajarin sesuatu yang gereja waktu itu ngelarang. Nah, artinya kita bisa lihat justru Islam yang kemudian membuat semua itu jadi hilang. Perempuan boleh ngajar, bahkan di dalam Islam tuh sangat fenomenal sekali ketika Bunda Aisyah tuh menjadi periwayat hadis nomor 3 paling banyak gitu kan ya di dalam hadis-hadis Rasulullah. Ya iyalah, gimana enggak orang dia dekat dengan Rasulullah, sekamar dengan Rasulullah. Nah, artinya Islam tuh justru secara radikal mengubah konsep ini. Nah, sehingga kalau itu nggak ada masalah. Problemnya adalah yang saya kemudian garis bawahi, ada beberapa feminis yang akhirnya mengkritik institusi, misalnya contoh kayak pernikahan. Pernikahan hanyalah sebuah legal rape.
kata mereka. Jadi marital itu adalah legal rape, katanya adalah pemerkosaan yang bersifat legal. Terus kemudian mereka mengatakan seolah-olah ini adalah pokoknya semua ini nggak ada yang beres cuma mereka. Itu problematis. Nah itu yang kita kemudian coba kita dudukkan deh, seperti apa sebenarnya. Karena bagi kita, bahkan ya orang-orang bilang gini, lu bayangin, ini sejarah dunia nih segini. Sejarah manusia nih, dari 3.400 tahun yang lalu. Nah kita tuh cuma di sini nih, kecil nih. Tiba-tiba kita bilang di sini, lu semua salah. Paham gak sih? Nah itu yang kita nggak fair sebenarnya. Artinya, kalau kita lihat zaman sekarang ya, justru dunia zaman sekarang tuh diskriminatif pada laki-laki. Justru kebalikannya ya. Iya, karena sekarang ya coba ya, antara laki-laki dan perempuan di zaman sekarang ya, siapa yang lebih punya chance untuk bisa naik? Perempuan, bukan laki-laki. Jadi laki-laki itu justru didiskriminasi pada zaman sekarang. Contoh, IG itu algoritmanya itu lebih pada perempuan. Facebook apalagi. Dan segala macam sosial media itu kekuasaan perempuan di situ. Artinya laki-laki sekarang susah tuh hidupnya. Ya. Tapi yang bikin algoritma laki-laki jangan-jangan. Lah. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Karena kenapa? Karena tadi itu justru yang termasuk kritik kita. Coba bayangin ya. Perempuan bilang pokoknya kami pengen bebas segala macam. Contohnya misalnya lewat ajang-ajang tes kecantikan. Kita mau dihargai apa adanya. Kami nggak perlu diatur-atur. Pokoknya beauty, brain, and behavior dan segala macam. Dia lupa yang bikin Miss Universe itu Donald Trump. Yang bikin Miss Universe adalah laki-laki. Kamu pengen setara dengan laki-laki, tapi kamu tunduk pada sebuah event yang dibuat oleh laki-laki kan gitu kan ya. Yang mendefinisikan cantiknya itu harusnya seperti apa, seksi itu harusnya seperti definisi apa. dia. Why? Gitu kan ya. Kenapa harus begitu kan gitu kan ya. Nah, itu yang terus kemudian aku sekali lagi aku nggak anti sih dengan feminisme dan segala macam selama itu tidak diametral dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Nah, tapi kalau itu misalnya sesuatu yang diametral atau bertentangan dengan ajaran Islam, tentu dong aku boleh kritik. Karena namanya juga diskursus. Iya betul. Iya, ini memang menarik sekali ketika ya ada sebuah tradisi gitu ya di dalam sebuah masyarakat. Kemudian ada Islam yang juga hadir di tengah masyarakat. Kemudian orang mulai bingung membedakan antara tradisi di masyarakat itu dengan Islam sendiri yang hadir di masyarakat itu. Maka aku bilang gini, pada beberapa orang, aku klarifikasi dulu. Kebanyakan orang berpikir bahwa feminisme itu hanyalah sekedar bahwa perempuan tuh tidak di kasur, dapur, dan sumur. Padahal sebenarnya lebih daripada itu. Bahwa contoh kayak ini, wah Felix Show tuh anti feminis, berarti dia nggak boleh istrinya kerja. Salah. Gitu kan. Feminisme tuh bukan sekedar itu, tapi cara pandang terhadap sesuatu. Nah, makanya kalau kita bicara tadi tentang tradisi, ada banyak sekali praktek-praktek orang yang dikira beragama, sebenarnya itu adalah tradisi. Jadi sebenarnya nggak Islam pun dia sudah nggak bagus perlakuannya terhadap perempuan. Dia masih menganggap perempuan itu nomor 2. Cuman karena dia Islam, itu yang disorot. Makanya contoh kayak kemarin, ketika kasus Gus Miftah, ada terus kemudian temanku yang berpikir begini, inilah hasilnya ketika orang masih bisa dibodohi oleh agama. Aku bilang enggak gitu. Agama nggak pernah bodohin orang. Orang bisa bodohin orang. Dan orang yang dikira beragama bisa bodohin orang. Tapi agama tidak pernah membodohi orang. Nah, itu salah pandangnya orang. Nah, sehingga kita lihat Islam tidak bertanggung jawab pada proses proses untuk membuat perempuan ini jadi marginal. Nggak pernah. Yang bertanggung jawab adalah orang-orangnya. Orang-orangnya dan ya kebiasaan yang mereka bangun selama ribuan tahun sebelumnya gitu. Betul, jadinya bias. Memang agak mix ya gitu. Betul. Ya. Kayak misalnya contoh ya, kayak orang bilang, apakah kemudian di dalam Islam tidak memperbolehkan perempuan untuk bekerja? Sebentar, lu bilang lu lagi bicarain Arab Saudi atau lu lagi bicarain Islam nih? Ya. Kita harus jelas dulu nih. Karena Siti Khadijah adalah seorang pebisnis, pengusaha. Betul. Istriku pengusaha pengusaha. Aku juga. Pengangguran. Alhamdulillah. Dan aku berniat untuk meneruskan itu. Nah, artinya itu adalah sesuatu yang maksudnya ya tidak bisa sesimpel itu gitu maksudnya. Oh, kalau begitu Felix Show feminis dong karena istrinya bekerja. Enggak juga sesimpel itu gitu maksudnya. Tergantung feminis macam apa yang dimaksud gitu kan ya. Iya, betul. Tapi kalau soalan perempuan tuh harus mengekspresikan dirinya, perempuan tuh harus berkarya, dianggap sebagai manusia. Dianggap sebagai manusia yang equal as men dalam perkara-perkara. Aku sangat sepakat sekali. Sangat setuju ya. Jadi yang tidak disetujui yang mana? Yang aku nggak setuju adalah tadi orang-orang yang berkata misalnya contoh bahwa saya kalau misalnya perempuan itu nggak boleh diatur-atur oleh laki-laki. Jadi contoh gini ya, lucu. Ada seorang perempuan yang dia pakai kerudung, lalu kemudian dia nyiapin makanan buat suaminya setiap hari. Terus tiba-tiba datang orang feminis terus bilang, lu nggak bahagia hidup lu harus gue bebasin. Kenapa? Karena hidup lu begini terkungkung dan lu seolah menjadi budak. Terus perempuan itu berkata,
tapi gue seneng kok. Nah, enggak, lu nggak bisa seneng karena ini adalah perbudakan terhadap perempuan. Kok bisa lu lebih tahu daripada orang yang jalanin? Artinya kan nggak semua orang-orang yang terus kemudian mereka hidupnya kayak tadi berbakti pada suaminya atau punya anak, itu adalah sesuatu yang dikatakan tidak ideal sebagai seorang perempuan. Contoh misalnya, setiap cewek-cewek, ibu-ibu yang punya anak itu sebenarnya adalah terkungkung hidupnya karena tidak bebas. Jadi seolah-olah ada banyak sekali perempuan-perempuan di dunia ini yang memilih jadi seorang ibu, membaktikan seluruh hidup dia, benar-benar menjalani satu pekerjaan yang nggak ada bayarannya sama sekali, padahal kerjaannya lebih berat daripada seluruh karyawan manapun di seluruh dunia, dan seolah itu nothing. Padahal itu mereka pilih dan mereka merasa senang untuk itu. Ya gimana dengan ibu-ibu seluruh dunia kalau sebenarnya semua harus disandari dengan feminis yang tipe kayak gitu tadi. Jadi masalahnya adalah ketika ada orang menilai sepatu orang lain, gitu ya. Padahal dia nggak pernah nyobain sepatunya. Dia sendiri nggak milih beli sepatu itu. Gitu kalau perempuan mandiri, perempuan berusaha, why not? Seneng kok kita. Nggak apa-apa juga ya. Apalagi sebagai seorang laki-laki yang pengangguran. Tapi tidak untuk dinilai oleh orang lain. Iya, makanya kan sebenarnya kan serba salah ya. Kita tuh serba salah. Kita contoh ya, kita biarin istri kita bekerja, lalu kemudian istri terus bisa bantu suaminya, dikatakan bahwa istrinya ngelayanin suaminya. Balik-balik lagi istrinya terlalu jadi budak suaminya. Ketika istrinya disuruh di rumah dan suaminya aja bekerja karena suaminya pengennya seperti itu, dikatakan tetap jadi budak juga. Ya tergantung pandangan sih sebenarnya. Kalau poligami gimana, Ustaz? Poligami ada di dalam Islam. Poligami ada di dalam Islam, cuman kayaknya aku belum kepikir ya kayaknya. Aku takut tiba-tiba bangun dengan bibir yang membiru gitu ya, atau dengan luka tusukan 17. Nah ini belum gitu. Berani ke akar ya, Ustaz. Jadi dari tadi bilang radikal, padahal takut gitu kan. Ngomongnya doang gitu kan ya. Enggak, tapi aku berpikir begini, di dalam Islam tetap hukum adalah hukum dari Allah. Tapi salah satu hukum itu ada ibroh namanya, ada hikmah daripada itu. Dan aku berpikir dari segi hikmah itu aku kayaknya belum perlu. Karena di dalam Islam itu ada banyak sekali solusi-solusi yang ditawarkan oleh poligami misalnya. Tapi ya kayaknya solusi-solusi yang ditawarkan oleh poligami. Poligami, misalnya contoh ya, ada orang-orang yang laki-laki hypersex. Dia memang nggak bisa dengan satu istri gitu kan ya. Sehingga ketika dia ingin untuk normal dalam tanda kutip normal dengan hypersex itu ya dia tetap harus menikah lagi. Ada beberapa orang-orang yang kehilangan istrinya atau misalnya secara fisik dia tidak bisa reproduksi. Nah, maka ketika dia tetap mau mempertahankan istrinya itu dia bisa menikah lagi dan seterusnya. Nah, kalau aku kayaknya aku belum perlu itu karena hal yang paling aku sekarang problematis itu kan waktu. Nah, aku berpikir istri satu itu artinya masalah besar. 2 istri lebih besar itu lagi. 2 masalah besar gitu kan. Nanti aku kayaknya belum sanggup untuk itu kayaknya. Ini Ustaz tanya lagi, poligami itu menyelesaikan ada beberapa masalah gitu. Tapi kalau untuk istri sendiri, mungkin aku tanya nih betul. Bagaimana poligami ini menyelesaikan masalah untuk istri? Ada nggak? Nah, menariknya adalah aku punya ustadz-ustadz yang poligami. Aku baru nanya 2 di antara mereka dan dua-dua ini mempunyai kesamaan. Sama-sama dipaksa sama istrinya. Believe it or not. Ya, aku nggak bilang mereka nggak ada masalah ya. Ada masalah, tapi yang aku tanya sama istrinya, kenapa kamu memaksa suamimu untuk poligami? Ada orang yang satu jawabannya mungkin dia nggak dipercaya, tapi ya namanya juga orang ya kan beda-beda. Dia bilang gini, aku punya teman dekat banget dari kuliah dan dia sama-sama hijrah bareng aku. Tapi ketika aku nikah, dia sampai sekarang belum nikah ketika umurnya sudah hampir 40. Dan aku pengen dia bahagia seperti aku ketika rahimku bermanfaat. Maka aku mau nikahin dia dengan suamiku. Itu pikiran dia, karena dia ngelihat temennya perlu bahagia juga. Aku nggak tahu dan aku nggak bisa bayangin Ummu Alila begitu ya, belum gitu kan ya, karena dia kayaknya nggak punya temen ya kayak. Aduh, aku kesel. Itu bisa contohnya. Satu lagi itu kasusnya dia sakit, dia sakit dan karena dia sakit dia nggak bisa melayani suaminya lagi. Maka dia bilang daripada kamu harus susah, kamu nikah lagi aja. Nanti kamu nikah sama siapa kasih tau aku. Akhirnya dia nikah lagi. Karena memang masalah sakit. Jadi itu intinya adalah masalah dua-dua memang sepakat gitu ya. Iya, dan itu belum terjadi pada saya sayangnya. Takut banget nih Ustaz. Aku belum dipaksa gitu maksud. Tapi gini, aku pernah ini aku belum pernah cerita sama orang lain sih. Aku pernah satu malam mimpi. Aku mimpi waktu itu aku berada di satu mobil, terus aku udah mau pergi nikah. Mau ijab kabul. Di situ pikiranku, gimana pikiran Ummu Alila? Aku stres banget. Terus gimana nih? Ini nggak bisa mundur, tapi aku stres. Aku berharap ini tidak terjadi. Paham nggak sih maksudnya? Karena aku memandang itu juga problem sih. Artinya problem bagi diriku ya, bukan problem hukumnya, tapi aku kayaknya
belum siap untuk nambah masalah sih kayaknya. Jadi itu sih. Karena pernikahan aja ada banyak PR yang harus dikerjakan. Iya. Nambah satu nambah PR gitu kan. Betul. Ada banyak. Jangankan kita berbicara tentang nikah ya. Kita nikah lagi maksudnya. Kita berbicara tentang pernikahan aja orang lebih banyak bahas parenting daripada bahas pernikahan kayaknya. Padahal sebenarnya parenting itu tidak mungkin ada kalau nggak ada pernikahan yang bagus. Nah tapi yang pernikahan ini jarang dibahas sama sekali nih. Nah ini aja sebenarnya kewajiban kita banyak banget yang belum kita tunaikan sebenarnya kalau kita mau belajar. Nah jadi memaksimalkan di situ itu bagiku itu adalah yang aku lakukan. Nah, tapi bagi yang lain yang mereka sudah lebih siap daripada aku, lebih soleh tentunya, karena ada juga satu ustadz, sebutin aja kali nggak apa-apa kali ya, Ustadz Arifin Ilham almarhum, itu istrinya berkata gini, abang kan sudah semua sunnah sudah selesai nih. Nah ini ada satu sunnah yang belum nih. Gitu. Nah kalau aku sunnahnya masih banyak yang belum aku lakukan ya. Gitu. Ya mari kita tidak bahas daripada Ustadz Felix. Pusing dia. Nggak apa-apa sih. Pembahasan itu kan belum tentu dilakukan. Iya betul. Ya, tapi ya sekali lagi ya kadang kita tidak bisa menilai kalau ya orang di dalam sebenarnya nggak ada masalah, kenapa kita yang bermasalah gitu kan? Aku selalu bilang gini, poligami itu kayak pakai baju. Kita nggak mau pakai baju warna pink, bukan berarti orang lain nggak boleh pakai baju warna pink. Kita suka baju warna hitam, bukan berarti semua orang harus pakai baju warna hitam. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Oke, baik. Nah, ini yang berikutnya tentang apa tadi? Apa feminis tadi? Iya. Oh gitu. Jadi ini yang selalu kita sampaikan bahwa jangan sampai yang kita lakukan itu reaktif. Karena reaktif itu selalu berbahaya. Kalau orang A aku B, kalau orang B aku A, nggak bisa gitu. Aja pokoknya gitu. Iya, pokoknya nggak boleh reaktif. Jadi contoh misalnya gini ya, gerakan feminisme awal itu gerakan yang reaktif. Karena mereka melihat bahwa saya tidak ideal ketika tidak sama dengan laki-laki, maka gerakan mereka pengen sama dengan laki-laki. Bayangin, lu nggak suka dengan laki-laki, tapi lu pengen jadi kayak dia. Itu kan reaktif menurutku kan ya. Nah makanya kita harusnya nggak boleh. Tapi coba lihat yang sebenarnya diperlukan oleh perempuan itu apa. Sehingga tidak selalu harus sama sebenarnya. Karena sama itu tidak berarti adil. Makanya contoh misalnya kayak gini. Ketika seorang laki-laki bilang women first misalnya. Women first silahkan duluan misalnya. Terus kemudian ini ada kejadian. Aku pernah di Turki. Aku kan lagi naik bis. Ya sama istriku kan ya. Istriku duduk, aku duduk karena kita naiknya di dekat terminal. Nah setelah itu ada ibu-ibu naik agak tua, setengah tua lah ibu-ibu naik, dan dia kelihatan agak sulit. Tentu dong aku berdiri sebagai seorang laki-laki, ibunya marah. Kenapa? Duduk, kamu kira aku lemah? Kamu kira aku perlu tempat berdiri? Duduk kamu, aku berdiri aja. Ya udah akhirnya aku tetap berdiri aja. Aku bilang ya terserah, karena aku berdiri bukan karena kamu. Karena aku, ini adalah bagian daripada kelaki-lakianku. Artinya menjadi seorang laki-laki berarti bersikap gentle. Ini bukan urusan kamu ini. Kamu duduk boleh? Enggak. Karena kalau aku tetap duduk dan ada orang di sana berdiri, aku rasanya jadi kayak apa? Jadinya aku rasanya kayak stres kan ya. Lik, ini serius lu tetap duduk nih misalnya. Ini kan masalah kelaki-lakian bukan masalah kamu gitu misalnya. Nah, tapi ini adalah bagian tadi, reaktif tadi. Nah, seharusnya dilihat bahwa apa yang benar-benar diperlukan oleh perempuan. Menariknya adalah para feminis di Amerika itu justru melakukan gerakan anti feminis karena mereka pengen untuk nemenin anaknya. Bisa nggak sih kita bekerja, kita dikasih spesial, kita kerjanya kita kerjanya cuma setengah, tapi kita dapat bayarannya full karena kami perlu nemenin anak-anak kami di rumah. Kami perlu datengin mereka ketika lagi main baseball, ketika invitasi basket dan segala macam. Mereka melakukan gerakan anti feminis karena mereka tahu ternyata ini bukan yang kita perlukan. Gitu. Tapi aku sepakat, zaman dulu memang didiskriminasi perempuan itu jelas banget. Jelas banget. Laki-laki boleh sekolah, perempuan nggak boleh. Itu completely nggak bisa diterima. Laki-laki bisa misalnya menduduki satu posisi. Perempuan tidak boleh. Aku nggak setuju dengan itu. Laki-laki perempuan mau jadi kepala sekolah silahkan. Laki-laki perempuan mau belajar setinggi-tingginya nggak ada masalah. Yang penting mereka tidak lewat daripada fungsi-fungsi mereka. Jadi contoh gini Mbak, coba bayangin ya. Sains itu udah meneliti sampai pada satu titik bahwa saya tidak mungkin laki-laki menggantikan posisi perempuan. Hal yang paling gampang, ngelihat anak-anak itu nggak mungkin bisa digantiin. Semua laki-laki ngelihat anak-anak, ada penelitian 10 anak-anak lagi nangis, gambarnya hitam putih, video, dan ketika ngelihat mereka nangis nggak ada suaranya, gambarnya hitam putih, orang tua laki-laki dan perempuan disuruh untuk nebak mereka perlu apa, nangis itu kenapa. Semua perempuan menebaknya betul. Ini kepanasan, ini lapar, ini sakit perut, ini perlu ibunya, ini mau nyusu. Laki-laki semua bilang, kasih mereka ke ibunya, pasti beres. Karena laki-laki itu nggak sensitif. Gitu maksudnya. Jadi artinya secara sains pun itu nggak mungkin digantikan gitu loh maksudnya. Secara fisiologi memang udah beda ya desainnya. Desainnya beda. Laki-laki kan nggak punya air susu.
Lah kan gimana ceritanya terus kemudian untuk misalnya kami mau equal, laki-laki yang sekarang gantian jaga. Kita bukan nggak mau, kita nggak bisa. Kan udah banyak tuh video-video. Anak-anak sama ibunya, wah teratur, in order. Sama bapaknya, hancur tuh, dia lempar-lempar kemana, nggak tahu tuh ceritanya tuh. Nah makanya kenapa perempuan tuh yang punya rahim bukan laki-laki? Karena kalau laki-laki dititipin rahim, peradaban sudah musnah dari dulu. Itu masalahnya tuh. Makanya kita mengaku kita tuh lemah, makanya kita perlu makanya kita perlu perempuan di dalam bidang itu. Jadi semuanya punya fungsi peran masing-masing. Sebenarnya sudah didesain begitu ya. Sudah didesain. Jadi bukan untuk yang satu nggak perlu ada, gitu juga enggak juga gitu ya. Ya tadi kan 2,0 kan adalah we don't need men, nggak gitu juga. Yang ketiga lebih parah, we are men. Apa pendapat Ustadz tentang ada sempat statement ya, wah kalau janda ini yang ngurus si ini. Yang mana sih? Janda? Ya itu yang rame itu loh. Iya. Ada pendapat kayak gitu ya. Ya memandang janda itu konotasinya jadi istilahnya jadi seolah-olah tuh bahan bercandaan, Iya jadi sih. sesuatu yang lucu, Iya. perlu diurusin, perlu dikawinin, apa segala macam. Ya itu yang juga aku bilang tadi ya. Kadang-kadang kita ngelihat tradisi sama agama kadang-kadang tipis bedanya. Iya. Nah, aku memang melihat ada banyak sekali. Termasuk aku, mungkin kadang-kadang aku termasuk orang-orang yang mengatakan sesuatu yang toksik banget tentang perempuan misalnya. Aku nggak memungkiri itu, kalaupun ada. Sebagai manusia ya. Sebagai manusia, tapi aku melihat perkara seperti tetap sesuatu yang nggak baik sih. Ketika kita contoh misalnya menjadiin janda sebagai sebuah guyonan, itu nggak setuju banget, gitu kan ya. Jadi artinya, ya jangan digituin lah, gitu maksudnya kan. Ya kita jadi memandang rendah orang, gitu maksudnya. Jadi kayak diguyonin, dijadiin sebagai bahan olok-olokan, seolah-olah kalau janda tuh lebih mudah, gitu kan ya. Atau kadang-kadang mualaf juga digituin loh Mbak. Ada mualaf yang perempuan seolah mereka tuh gampangan. Gitu maksudnya. Iya serius. Jadi orang seolah kalau ada orang mualaf, wah ini gampang nih. Kan semua cowok yang dalam tanda kutip bajigur itu kan ya. Itu kan mereka melihat perempuan yang dalam kebimbangan dan perempuan yang dalam keadaan sedih. Itu kan mudah untuk diperdaya. Itu kan problematis kan. Dan kadang-kadang perempuan juga memanfaatkan itu sih. Dia merasa jadi kayak jadi dia tuh membuat laki-laki tuh kayak mau nolong gitu maksudnya. Oh iya, emang sengaja playing victim lemah gitu ya. Terus ngeliat, oh kayaknya gue mau nafkahin nih. Jadi kira-kira begitu. Tapi itu bukan agama itu. Itu Bukan hanya agama. kelakuan orang aja ya. Itu kelakuan orang dimanapun. Dan itu adalah bagian daripada alamiah manusia ya. Ketika dia ngeliat ada yang lemah, dia merasa untuk bisa mengkooptasi. Dia merasa untuk bisa mendominasi dan seterusnya. Dan ada teori juga loh Mbak. Ada teori psikologi bahwasanya salah satu keperluan manusia itu adalah memang mendominasi dan didominasi. Nah, tapi tadi balik lagi itu kan adalah sebuah fitrah manusia. Nah, tapi fitrah manusia tuh nggak boleh dijadiin guyonan tadi. Kayak janda itu kan ya, come on bro. Kadang-kadang setiap orang punya problematika sendiri-sendiri. Sama orang-orang single parent punya problematika, jomblo punya problematika, tapi kan jangan diguyonin kayak gitu. Iya betul. Nah, itu sih menurutku sih nggak pas sih kalau diguyonin. Nggak pas ya. Oke. Baik, kita yang berikutnya pertanyaan selanjutnya ada tentang Ustadz. Oh wibu, One Piece. Oh, ini sepatuku One Piece. Iya loh, iya. Ya aku kesini-sini sering denger ada temanku juga yang ngefans banget sama One Piece gitu. Aku seneng banget sama One Piece. Kenapa sih bilang? Iya soalnya ceritanya itu kayak relate banget gitu loh. Kayaknya dia bisa menebak apa yang akan terjadi gitu. Apakah Ustadz juga termasuk melihat One Piece itu sesuatu yang apa istilahnya? Iya, betul. Jadi gini, pertama kita harus tahu dulu bahwasanya orang-orang Jepang itu membuat karya anime itu untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi setiap seni bagi saya adalah sebuah tangkapan atas realitas dan untuk menyelesaikan realitas. Lebih kepada idealitas yang mereka coba untuk menyelesaikan realitas yang ada. Misal ya, contoh kalau kita nggak usah bahas Jepang dulu deh. Orang-orang Barat, kenapa mereka banyak banget superhero? Karena realitasnya banyak kriminal. Maka kita tahu Amerika adalah salah satu the most dangerous place on earth, gitu kan ya. Nah maka bahkan bukan salah satu, the most dangerous place on earth, yang paling berbahaya. Maka mereka berharap ada superhero yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Jepang, problematika akhir-akhir ini selama beberapa dekade terakhir adalah harapan hidupnya rendah. Karena itulah mereka mencoba untuk membangkitkan gimana caranya orang tuh punya harapan hidup. Maka Naruto, One Piece gitu kan ya, hampir semua anime-anime Jepang itu ngajarin agar orang tuh mau untuk berkorban untuk masa depan. Karena berkorban tuh sudah hampir gak ada di situ. Aku pernah nanya kepada orang-orang sana, kenapa nggak mau nikah? Dia balik nyodorin saya kertas perhitungan. Kenapa kita harus nikah? Saya bilang, ya juga ya, hidup mereka stres nih. Mereka harus bayar rent, mereka harus kemudian bayar pajak, mereka harus hidup susah, mereka pontang-panting cuma untuk hidup, itu harus
workaholic, harus dari pagi sampai malam. Sulit banget hidup mereka. Nggak kepikir dong mereka untuk punya anak. Nah, orang-orang tuh benar perlu diajarin apa dari anime-anime? Berkorban. Ingat loh, dulu ketika kita diajarin sama orang tua itu berkorban untuk kita. Nah, mau nggak kita berkorban untuk generasi ke depan? Kemauan untuk hidup dan segala macam, itu semua anime sama tuh, tentang masalah pengorbanan. Misal contohnya One Piece. Ada satu tokoh namanya Shanks. Shanks ini melihara seorang anak namanya Luffy. Luffy ini nanti jadi tokoh utama. Nah, Luffy ini pengen makan buah setan. Karena dia pengen jadi bajak laut. Nah, nanti bajak lautnya apa nanti kita ceritain. Nah, ketika dia habis makan buah setan tadi, dia nggak bisa berenang dong. Ketika dia nggak bisa berenang, dia mau dimakan sama monster. Gara-gara ngelindungin Luffy, tangannya Shanks ini hilang satu. Padahal bayangin ya, dia termasuk petarung yang paling hebat di dunia. Ketika ketemu sama Shirohige, janggut putih. Terus sebenarnya dibilang, kok tanganmu hilang satu? Kamu nggak ingat ya, ketika kita berantem kita tuh setara. Nah, apa yang bisa membuat tanganmu tuh hilang? Penasaran dia bilang, saya investasikan ini untuk generasi ke depan. Pengorbanan kan ya, untuk generasi ke depan. Itu relate pada banyak orang sekali. Bahwa permasalahan kita sekarang itu adalah pengorbanan. Kenapa sih kita kehilangan sebuah value bahwa saya tidak selalu harus kita. Bisa jadi orang-orang di bawah kita. Maka orang-orang mau berkorban kan gara-gara itu. Coba bayangin, Rasulullah pernah berkata gini, andai kan tidak karena pengorbanan atau berharap pada sesuatu yang lebih baik, maka tidak ada satupun orang tua yang mau mengandung anaknya. Benar nggak? Umar bin Khattab luar biasa tuh. Membedakan antara ada seorang laki-laki menggendong ibunya. Tawaf, haji. Lalu kemudian selesai itu dia bilang, sudahkah aku membalas jasa ibuku yang sudah membesarkan aku? Umar bilang, enggak, sama sekali enggak. Kok bisa enggak, wahai Umar? Aku capek loh, berapa puluh kilo aku gendong dia. Umar bilang gini, jadi gini ya, ibumu dulu ketika membesarkan kamu, dia berharap kamu untuk sukses. Dia berharap kamu besar, kamu jadi sukses, dan itu harapan, dan makanya dia berkorban. Sedangkan pengorbanan kamu, itu berharap ibumu mati. Paham nggak maksudnya? Dia nunggu ibunya mati kan? Kan ibunya nggak mungkin semakin muda kan? Nah itu bedanya. Artinya pengorbanan ini penting banget. Dan ini problematika hampir semua orang nggak mau berkorban pada orang lain. One Piece bahas itu. Itu yang pertama. Tapi itu bukan yang paling bagus. Yang paling bagus adalah One Piece ngajarin kita bahwa ada satu perkara yang benar-benar berbahaya sampai seluruh pemerintah dunia. Pemerintah dunia punya tentara. Semua tentara itu menghalangi orang untuk punya ilmu sejarah. Karena mereka takut banget ketika orang belajar sejarah. Maka ada satu pulau pernah dibakar gara-gara mereka paham sejarah. Maka orang-orang yang paham sejarah diburu kemana-mana dan dikatakan radikal. Mereka punya ini bounty. Mereka punya pembunuh bayaran. Iya, bukan bounty. Harga. Oh iya, oke. Jadi bounty. Mereka punya nilai. Apa tuh bounty ya? Hadiah. Jadi berapa kalau nangkep mereka berapa buron. Jadi punya nilai buronnya berapa. Nah itu gara-gara semakin tinggi karena mereka lebih paham sejarah. Karena mereka tahu bahwa sejarah itu bisa mengubah dunia. Maka pemerintah dunia ini membentuk satu kemudian tentara yang menghalangi orang untuk belajar sejarah karena mereka tahu mereka bisa digulingkan dengan pengetahuan sejarah itu. Gimana caranya? Kejadian nggak sih di Indonesia? Kenapa semua orang yang paham sejarah itu nggak boleh? Kenapa kita nggak boleh bahas tentang ilmu? Apa yang problematika pada ilmu? Ilmu kan harusnya mencerdaskan orang kan. Nah apa yang terjadi kalau orang-orang makin cerdas? Dan dari sejarah pula kita tahu bahwa Renaissance itu adalah sebuah proses yang terjadi karena ilmu ini cuma dikooptasi dan dikuasai oleh segelintir orang sehingga orang nggak bisa protes. Ketika orang ditanya kenapa gua harus ngelayanin lu, kita kan lahir sama nih, cuma gara-gara gua kulit hitam, lu kulitnya nggak hitam, gua sipit, lu tidak. Misalnya gitu kan. Kenapa gua harus ngelayanin lu? Ya karena lu lahir sebagai seorang Buddha, sedangkan gua raja. Karena itu gua bisa berbuat apapun. Raja Jawa, misalnya contoh misalnya kayak gitu. Tapi maksudnya gini, nah itu kan sangat relate sekali sama kita itu kan ya. Dan tentang pemerintahan yang korup yang terjadi di mana-mana. Lalu pemerintahan korup nih kemudian membuat sebuah opini seolah-olah mereka adalah yang benar, sementara yang bertentangan mereka pasti salah. Ini terjadi dimanapun, termasuk mohon maaf, terjadi di Indonesia. Radikal. Iya, bayangin ya, coba bayangin. Ketika pemerintah mengatakan gini, saya Indonesia, saya Pancasila. Artinya apa? Yang bertentangan dengan saya tidak Indonesia, tidak Pancasila. Ini menurut saya pernyataan yang justru radikal. Ketika pajak naik 12%,
misalnya ya. Lalu kemudian bilang, siapa yang nggak setuju nggak usah tinggal di Indonesia. Ini macam apa ini? Ini apa namanya? Ini sangat tidak intelektual, gitu kan ya. Ini problematis. Nah, artinya kalau mau ajak diskusi dong, gitu kan. Kenapa pajak nggak boleh 12% dan Kasih seterusnya? tahu dong, Kasih kenapa tahu perlu dong. segitu. Sehingga orang melakukannya dengan sukarela karena paham, Iya, dan bukan karena takut. nah, karena mereka tahu itu tidak akan bisa dijelaskan dengan benar. Gong. Jadi artinya kalau kita bahas tentang itu ya makanya One Piece menjadi relate banget pada orang-orang. Makanya orang bilang kan kalau sudah nakama orang-orang suka One Piece ya pertama One Piece dibandingkan dengan Naruto. Bagi saya nggak nanti orang Naruto pasti ribut nih. Tapi bagi saya setidaknya kita bisa tahu bahwa Naruto itu easy reading. Dia mudah banget kemudian dibaca dan nggak perlu untuk terlalu banyak mikir. Tapi One Piece itu lebih banyak mikir daripada Naruto. Ya, yang udah jelas teksnya lebih banyak dan lebih banyak. Nah, itu yang kedua yang paling menarik. Yang ketiga, ada value-value yang sudah mulai hilang yang dimunculkan di One Piece. Contohnya. Setiap karakter itu dia punya semacam kayak sejarah dan sejarah-sejarah itu ditampilkan lewat karakter-karakter ini. Contoh misalnya kayak gini, Jepang itu punya namanya Seven Virtue of Samurai. Jadi ada tujuh sifat samurai dan itu kadang-kadang ditampilin dalam beberapa karakter. Misalnya contoh ya, ada karakter namanya Sanji. Sanji ini orangnya seorang koki dan karena dia koki dia punya prinsipnya apa? Tangan hanya untuk menghadirkan kebahagiaan lewat makanan. Jadi kalau ada orang jahat, gue pakai kaki, nggak akan gue pakai tangan. Dan karena gue adalah orang gentle, gue nggak akan pernah mukul perempuan. Ini kan ada sebuah value yang hilang nih sekarang nih. Nah, dan itu ditampilkan lewat One Piece. Contohnya lagi misalnya Luffy. Luffy itu senantiasa bisa menghargai kebaikan orang. Dan dia punya satu ide yang besar dan dia bisa nyatuin banyak orang. Dan setiap orang yang bergabung di kapal itu, mereka punya ide masing-masing, mereka punya tujuan masing-masing. Sanji pengen ketemu dengan All Blue, yang punya banyak sekali kemudian ingredients untuk masak. Nami pengen buat peta dunia, gitu kan ya. Dan seterusnya banyak sekali semua dengan masing-masing, tapi mereka punya satu visi yang sama, yaitu nemuin One Piece. Yang sampai sekarang kita nggak tahu One Piece itu apa. Gitu. Dan luar biasanya lagi yang buat itu, saya bilang gini, Oda Sensei yang buat itu berpemahaman kayaknya itu karakter Islam yang bagus tuh. Dia cuma tidur 3 jam. Sementara dia gambar 21 jam. Lalu aku bilang, apakah Oda Sensei meyakini akhirat? Tentu saja tidak. Gitu kan. Artinya dia bekerja cuma untuk dunia loh. Gitu kan ya. Bayangin, lu muslim, lu percaya akhirat. Dan lu tidur berapa? 9 jam sehari, gitu kan? Atau 10 jam sehari. Dan lu nggak berusaha seperti itu. Sementara orang yang cuma meyakini dunia aja berusaha seperti. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil sih sebenarnya. Dari One Piece, dari manga dan segala macam untuk kemudian kehidupan kita. Termasuk untuk Islam. Termasuk untuk Islam. Termasuk untuk Islam. Ya karena kan Islam itu kan cuma pola ya. Islam itu pola dan pola-pola itu kan banyak terjadi. Misalnya banyak banget di dalam Islam. Ada satu hadis yang menarik. Ini kontroversial pasti. Hadisnya begini, kata Rasulullah, Allah tidak mencabut ilmu lewat cuma mencabut begitu aja, tapi mewafatkan para ulama. Begitu ulama nggak ada, ulama itu siapa? Yang ngajari ilmu. Begitu ulama nggak ada, maka masyarakat akan menjadi bodoh. Ketika masyarakat bodoh, efek pertama yang dihasilkan kata Rasulullah adalah terpilihnya pemimpin-pemimpin yang bodoh. Jadi ada syarat tuh agar pemimpin bodoh bisa berkuasa, yaitu adalah rakyatnya bodoh dulu. Dan kita nggak berbicara Indonesia, kita berbicara Roma. Ini cara nyapunya, gitu kan ya. Kita berbicara Roma karena gini, pernah satu waktu terjadi di Roma, ketika rakyat sudah mulai ribut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, ketika pemerintahnya justru bermewah-mewahan, pemerintahnya terus kemudian menunjukkan sesuatu yang tidak bagus untuk rakyatnya, mereka bikin rakyat itu terlena dengan kasih mereka entertainment. Ya buat mereka nggak mikir, itu caranya tuh. Maka dibuat Flavian Amphitheater kan, Colosseum yang kita lihat, itu dibuat untuk supaya apa? Meninabobokan orang. Maka orang bilang itu adalah salah satu jenis opium terbaru tuh, entertainment. Sehingga orang nggak peduli apa yang harus jadi lakukan. Ya udahlah, kita yang penting kita happy, ya mereka terserah mereka. Itu problematis tuh. Gila ada yang ngeritik terus bilang, ngeritik aja lu harusnya jadi mereka. Ya jadi gini bro, kita itu rakyat memang tugasnya ngeritik. Itu kan ya. Lah kalau misalnya kita tugasnya bikin keputusan, kita jadi presiden dong. Betul. Nah kalau presiden nggak mau kritik ya jangan jadi presiden dong. Atau misalnya wakil rakyat nggak mau kritik ya masa jadi wakil rakyat? Lo harusnya main game aja. Radikal nih. Ya itu bagus karena tadi Indonesia terus dibiasakan untuk berdiskursus. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa saya toleransi lah dan segala macam, tapi mereka sendiri nggak siap untuk ngobrol. Jadi mereka bicara tentang toleransi, padahal mereka justru intoleransi ketika mereka menjadikan toleransi sebagai alat untuk orang lain nggak boleh ngomong. Gitu. Iya betul. Bingung ya? Enggak bingung. Saya setuju. Tapi ya itu, kalau kita ngomong sama yang begitu, kadang mereka kan kayak
susah dibantah dan susah disadarkan dan kita menjadi punya julukan gitu kan. Nggak apa-apa. Julukan radikalnya tapi nggak apa-apa ya. Itu kan menjelaskan mereka, bukan menjelaskan kita. Betul. Dan jangan lakukan karena mereka. Lakukan itu karena tugas kita. Jadi mau berubah mau enggak itu kan bukan kekuasaan kita lagi. Oke, betul sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita tentang oh iya. Di dalam wawancara sama Dr. Richard gitu ya. Kan Ustadz bilang waktu SD apa SMP itu kan ateis, ya kan? Kemudian berubah jadi agnostik. Ateis gara-gara apa? Game. Kok bisa sih game bikin ateis? Itu dia hebatnya orang Jepang. Orang Jepang itu melakukan praproduksi terhadap game itu lama. Contoh ya, ada satu game yang sangat terkenal di tahun 2000-an namanya Xenogears. Xenogears itu membahas bahwasanya inti daripada Xenogears ini agak spoiling bagi orang yang main game, mohon maaf ya. Xenogears itu membahas bahwa Tuhan tuh nggak ada, yang ada AI. Jadi dari dulu dia udah bahas AI. Dan untuk mencapai kesimpulan itu, dia banyak sekali melakukan penelitian psikologi. Jadi ada konsep Carl Jung masuk di situ, ada konsepnya Sigmund Freud masuk di situ. Dia bahas tentang sejarah, agama-agama masuk di situ. Ada kota Ninive, ada kota terusnya Irak dan segala macam, Babilonia dan seterusnya. Agama masuk di situ, psikologi tadi udah masuk, ekonomi masuk di situ. Sehingga dia gabungin seluruh hal di dalam itu dalam praproduksinya, sehingga ketika dia bikin game itu benar-benar believable. Oke, karena 1, 2, 3 benar ya. Betul. Sampai di titik itu main Xenogears, main Final Fantasy, ya udahlah Tuhan nggak ada. Oke. Jadi 1 benar karena berdasarkan sejarah, iya yang kita yakini ada, Betul. yang kedua ada, ya benar 3 ada, begitu Tuhan nggak ada. Oh iya. Betul. Iya kan? Contoh kayak gini misalnya ya. Coba lihat pada sejarah. Sejarah mah gampang. Tuhan kan banyak. Sejarah Mesopotamia Tuhannya beda dengan sejarahnya misalnya Romawi, dewa-dewa. Beda lagi dengan Tuhannya sini, beda lagi dengan Tuhannya sini. Dengan kesimpulan sederhana orang bisa bilang, oh berarti Tuhan itu tergantung kebudayaan dong. Berarti Tuhan sebenarnya nggak ada, itu cuma delusional orang-orang aja. SD. Itu mainan anak SMP. Xenogears, Final Fantasy. Kalau permainan zaman sekarang kan lebih kepada mesum ya kayaknya ya. Iya. Kayak gitu. Final Fantasy itu sampai sekarang. Sampai sekarang masih, tapi nggak konseptual kayak gitu lagi. Dia sudah mainnya open world dan seterusnya. Oke, wow, pantesan kita tuh Jadi jarang ateis. disuruh jangan sering-sering main game, nonton dan lain sebagainya ya. Untuk melindungi otak ya sebenarnya ya. Iya sih, tapi kayaknya di antara teman-temanku cuma aku doang yang mikir gitu sih. Yang lain cuma having fun aja. Iya. Tergantung di umur berapa kita terkontaminasi kan gitu. Tergantung kemauan mikir sih sebenarnya. Kemauan mikir. Betul. Ya. Duh, ya oke. Nah, abis itu kemudian agnostik gara-gara udah mulai belajar fisika, biologi dan lain sebagainya. Nah, ketika dan tadinya nggak percaya agama. Sampai akhirnya menemukan Islam, terus kemudian Ustaz sempat mengatakan bahwa nah ini sebetulnya aku cari. Betul. Apa sebetulnya dicari? Jadi ketika aku ateis, lalu kemudian aku menjadi agnostik, itu kan karena berpikir ya, bahwa saya awalnya aku nggak percaya ada Tuhan, tapi ketika melihat segala sesuatu ini begitu sempurna dan tidak mungkin terjadi secara kebetulan, maka aku dapat kesimpulan Tuhan pasti ada. Cuma aku belum tahu Tuhannya siapa. Perlu waktu sekitar 5 tahun aku dapat Islam. Nah ketika aku dapat Islam, kenapa aku begitu yakin dengan Islam? Karena bagiku yang benar-benar menggunakan logika, karena itu aku ninggalin agamaku yang lama, menggunakan logika, karena itu aku percaya dengan Tuhan, logika itu juga yang sama yang menghantarkan aku untuk percaya pada Al-Quran. Kenapa percaya pada Al-Quran? Karena Al-Quran adalah satu-satunya yang ngajak logikaku berpikir. Yang mana? Gimana? Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu ada kata-kata begini, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan bila kamu tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Itu yang membuat saya bingung. Kok nggak bisa didatangkan yang semacamnya? Kan cuma tulisan doang. Tapi semakin saya pelajari, saya bilang, wow, ini mind blowing. Kenapa? Karena bayangin ya, Muhammad orang Arab, yang menentang dia itu kafir Quraisy, itu orang Arab juga. Dan kafir Quraisy ketika ngelihat Al-Quran itu nggak bergerak apapun. Dan semakin saya belajar, saya semakin ngerti sih kenapa. Karena benar-benar ini nggak mungkin dibuat oleh manusia. Ketika kita semakin belajar, ya semakin belajar, semakin dapat. Misal, salah satunya di dalam surat As-Saff itu ada kata-kata Musa dan Isa diceritain di situ. Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa itu berkata pada kaumnya, ya qaumi. Sedangkan Nabi Isa berkata, ya Bani Israel. Loh kok beda? Ini kan sama-sama kaumnya Bani Israel. Kenapa satu berkata, wahai kaumku, satu lagi berkata, wahai Bani Israel. Padahal dua-duanya adalah orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Ternyata setelah lihat benar juga ya. Musa mengatakan ya qaumi karena bapaknya Bani Israel.
Jadi dia bisa bilang, wahai kaumku. Kayak aku ketemu orang Cina, aku bilang, bro, kita kan satu etnis nih. Orang Cina, wahai kaumku. Itu adalah kemudian sama, karena bapak orang Chinese. Tapi Yesus atau Isa itu nggak punya bapak. Maka dia nggak bisa bilang wahai kaumku. Dia harus bilang ya Bani Israel. Karena kalau dia bilang wahai kaumku, dia ditanya bapakmu siapa? Kan kamu kan bilang kamu kaum ini kan kamu kan sekaum sama aku. Bapakmu siapa? Dia nggak punya bapak. Nah, berarti Al-Quran dari awal sudah melindungi kemuliaan Nabi Isa dan Maryam. Nah, itu salah satu mulai dalam Al-Quran. Banyak banget di dalam Al-Quran yang lain. Ya ampun. Itu ngeri banget memang sih. Maksudnya keajaiban Al-Quran itu memang pada gramatikanya ya. Nah, gramatikanya ini semakin kita baca, saya sebagai seorang penulis, saya harus milih. Kalau saya memilih untuk diksi, maka saya akan kesampingkan makna. Kalau saya milih untuk makna, saya akan kesampingkan diksi. Tapi kalau Al-Quran itu diksi dan makna itu bisa jadi sama. Dan by the way, Al-Quran itu turun selama 23 tahun 23 tahun dalam hidup Rasulullah. Dan dari awal sampai akhir, itu Rasul nggak pernah ngedit satupun kata-kata. Artinya mungkin nggak sih, by the way, Mbak Feni bisa ngulangin kata-kata saya yang saya ucapkan dari pertanyaan pertama 5 menit aja, bisa nggak diulangin sempurna? Enggak. Al-Quran kan begitu. Ya. Dia punya kemampuan untuk kemudian dari awal sampai akhir nggak bertentangan satu sama lain. Artinya itu nggak mungkin dilawan oleh manusia. Sesederhana itu sih. Selama 23 tahun kan kadang-kadang kita manusia aja hari ini ngomong apa, lupa. Iya kan, 5 tahun udah berubah gitu kan. Rasulullah konsisten. Maksudnya bukan Rasulullah, Al-Quran konsisten. Itu berarti Rasulullah bukan dari kata-katanya. Semua kata-kata yang dipakai konsisten. Menceritakan tentang apa, contoh misalnya ada satu surat dengan surat yang lain terpisah turunnya selama berapa puluh tahun misalnya. Tapi ternyata ketika dilihat konsisten. Itu luar biasanya sih. Berarti memang bukan ditulis oleh manusia begitu ya? Harusnya sih begitu, dan ada banyak bukti-bukti yang lain. Nah, makanya Al-Quran mengatakan kalau kalian ragu terhadap apa yang diturunkan terhadap Muhammad, datangkan satu surat yang semacamnya. Itu sudah disuruh pada orang-orang kafir Quraisy bertahun-tahun yang lalu. Ada nggak? Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Tapi butuh berapa lama sampai akhirnya Ustadz ini bisa mendapatkan makna itu dari Al-Quran? Kan nggak mungkin semalam. Serius? Iya, karena gitu, karena waktu itu kan kita belum belajar banyak ya. Jadi ketika di malam itu saya cuma diceritain tentang orang-orang kafir Quraisy ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya adalah kisahnya Abu Sufyan, Abu Jahal dan Al-Akhnas bin Syarik. Itu diceritain tuh. Jadi pernah 3 orang ini saking mereka terpesona dengan Al-Quran, mereka datang ke rumah Rasulullah pada malam hari dan dengerin Al-Quran. Karena mereka mau tahu, apa sih sihirnya Muhammad ini sampai orang-orang jadi taat sama dia. Ketika didengerin, mereka terpesona dan mereka duduk di situ dari Isya sampai ke subuh. Dan ketika mereka subuh-subuh mereka sadar, mereka bilang gini, besok jangan kesini lagi. Nggak boleh. The end. Ternyata besok malam, semuanya datang ke situ sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi. Dan dengerin lagi sampai subuh. Kaget ketika sering ngelihat, lu ngapain di sini? Lu ngapain di sini? Besok nggak boleh lagi. The end. Besoknya lagi ke sini lagi, ke situ lagi. Selama 3 hari itu, setelah itu mereka pulang, mereka bilang nggak boleh ke sini lagi ya, oke. Tapi ada satu orang masih penasaran, namanya Al-Akhnas tadi. Al-Akhnas datang ke Abu Sufyan dan dia berkata begini, bro, lu sama gua kan dengerin Al-Quran? Iya. Menurut lu Al-Quran gimana? Kita pergi ke tempat ketua kita dulu, Abu Jahal. Datang ke Abu Jahal, lu bilang, bro, kita kan bertiga di situ kan? Iya. Dengerin Al-Quran kan? Iya. Menurut lu benar atau enggak? Abu Jahal bilang apa? Benar. Al-Quran itu benar. Loh kok kita tolak? Kenapa kita nolak Al-Quran dan kita kemudian ngebully Muhammad? Terus dia bilang gini, bro, ini bukan masalah itu. Kalian nggak ngerti ya. Kita sama baninya Muhammad, sama sukunya Muhammad ini beda. Dan di dulu kita kompetisi. Kalau mereka punya kuda yang bagus, kita bisa latih kuda bagus ke depan. Kalau mereka punya gulat yang bagus, kita bisa latih gulat yang bagus. Kalau mereka punya syair yang bagus, besok kita bisa saingi. Tapi kalau kita ngakuin Al-Quran, selama-lamanya kita nggak akan bisa menang. Selama-lamanya kita nggak akan bakal bisa menang. Berarti kan bukan masalah ini kan, masalah ego kan. Masalah kompetisi itu. Nah, dari titik itu saya bilang gini, oke, setidaknya seumur hidup saya cuma baru ketemu satu kitab yang berani nantangin manusia. Bahwasanya manusia itu dibandingkan ini lemah. Saya bilang gini, besok kalau saya ketemu yang lebih bagus daripada Al-Quran, saya keluar daripada Islam. Sampai hari ini saya bilang begitu. Oke. Jadi kalau ada yang lebih bagus daripada Islam, saya keluar. Fair kan? Jadi saya masuk Islam karena saya merasa Islam setidaknya sampai saat ini yang paling bagus. Nanti kalau ada yang lebih bagus, saya pertimbangin. Logis ya? Logis. Fair. Wah, gitu Kinan. Udah puas belum? Foto apa? Oh iya, kita deskripsi foto ya. Kita sekarang mau nunjukin foto nih ke Pak Ustadz. Kalau melihat foto ini, apa yang bisa diceritakan atau apa yang istilahnya membekas di dalam benak?
Oh ya, itu adalah cinta pertama. Bukan cinta pertama nih. Ini udah mau nikah dari umur 18 tahun itu ya? Iya, iya. Ini istri saya namanya Ummu Alila dan kita lagi ada waktu itu di satu kota namanya Şanlıurfa. Şanlıurfa ini satu kota yang sangat penting di Turki. Dulu namanya Ruhah. Dulu lagi namanya Edesa. Ini kota yang pertama kali direbut oleh kerajaan Latin Salib. Jadi perang salib itu merebut kota ini pertama kali, Edesa. Nah, terus ini diyakini oleh orang Turki sebagai tempat lahirnya Nabi Ibrahim. Walaupun saya setelah ngelihat kayaknya bukan. Tapi ya mereka yakini, kita respect dong, gitu kan ya. Jadi itu di sana. Nah, jadi kita sering kali jalan-jalan dan sampai sekarang kita juga tetap sering ke sana. Oh, sering ke sana. Kenapa? Sering. Lovely aja sih. Jadi tempat itu namanya Mesopotamia, Mbak. Nah, Mesopotamia itu adalah sering disebut cradle of civilization. Rahimnya peradaban ada di situ. Tempat para nabi juga ada di situ. Nah, makanya apakah Nabi Ibrahim lahir di situ atau tidak debatable, dan bagiku mungkin tidak, lebih kuat begitu. Tapi yang jelas Nabi Ibrahim pernah ke situ. Oh, jadi itu berkesan karena itu. Ya, karena ada itu nilai tempat, sejarahnya. satu tempat namanya Harran. Harran itu menjadi sebuah tempat peradaban lama, dan terakhir mereka temuin ada namanya Göbekli Tepe, zero point of history kata mereka, karena itu berusia 11.000 tahun sebelum Masehi. Itu tempat tuh Göbekli Tepe itu. Jadi tempat itu penting sekali sih dari segi apapun. Oke. Nah, kalau itu kan berbicara mengenai lokasinya. Kalau berbicara mengenai pasangannya, pendampingnya ya. Tunggu. Kan dari 18 kayak udah niat, udah yakin gitu. Ya, bahwa dialah. Mungkinkah itu ya? Itu kan Kok kata-kata bisa? Anda ya. Kok bisa sih gitu? Ya, kayak silat jadinya. Iya, Ya. kok konsisten. Nonton juga. Tahu ya? Nonton apa? Ibuku yang nonton. Hai. Gitu. Iya. Jadi ibuku kayaknya kalau sekarang mungkin dia bisa jadi asistennya Lambe Turah ya. Ya gimana tadi? Nonton Rumpino Secret dong. Ya, Iya. Nggak, apa, kita pengen tahu ya. Umur 18 tahun udah yakin inilah jodohnya gitu. Apa sih? Kok bisa yakin tuh? Atau emang keras kepala aja kalau udah mau ini ya dia gitu. Iya, Nggak kali bisa yang lain. ada sedikit gabungan antara mesum sama nekat kali ya. Jadi sebagai gini, kalau aku secara pribadi melihat bahwa pernikahan itu adalah ibadah paling lama. Iya. Nggak seperti sholat yang cuma aku sholat paling soleh itu 8 menit kayaknya. Paling soleh. Paling soleh 8 menit. Jarang lebih daripada itu. Kurang sering. Jadi sholat kan cuma paling beberapa menit ya. Puasa beberapa jam, 16 jam yang paling parah, atau 18 jam lah paling parah di belahan dunia yang lain. Haji beberapa hari, gitu kan ya. Artinya Ramadan puasa beberapa bulan. Kalau hitung puasanya beberapa bulan. Tapi nggak ada orang yang niat untuk nikah selama beberapa hari atau beberapa jam atau beberapa bulan. Pasti dia pengen nikah untuk selama-lamanya. Tapi bagi saya tidak hanya itu. Tapi menikah itu kayak milih kendaraan. Kita mau kemana? Kita berapa orang menentukan kita milih kendaraan. Nah, kalau kita mikir dengan cara seperti itu, kita bisa banget untuk yakin. Dan kita tidak akan tergoda dengan yang lain. Jadi contoh ya, kalau ada orang zaman sekarang dia nikah cuma karena cantik, yakinlah cantik itu cuma bertahan 3 bulan. Setelah 3 bulan rumput tetangga lebih hijau. Makanya orang zaman dulu ketika aku pacaran ya, ketika kita pacaran misalnya, kayaknya dia itu paling cantik. Tapi setelah 3 bulan teman-temannya jadi cantik. Jadi kira-kira begitu. Nah, kalau dia nikah karena harta, berapa bulan tuh ya? 6 bulan balik nama. Gitu kan, terus setelah itu diracun. Nggak ada yang abadi lah. Iya, nggak ada yang abadi. Tapi kalau kita nikah karena visi, kita mau kemana, maka kita, contoh ya, ketika aku beli mobil, aku pasti beli mobil 7-seaters. Karena anakku ada 4, nggak mungkin aku beli sedan misalnya. Nah, tinggal setelah 7-seaters, aku perlu pergi kemana? Aku sering pergi keluar kota, maka aku perlu SUV misalnya. Aku bukan 7-seater yang van atau apa, tapi aku perlu SUV. Ketika sudah SUV, ya udah merek apapun terserah. Nah, ketika aku sudah menentukan pilih yang ini, besok ketika aku lihat SUV yang lain, aku bilang, ini yang aku perlukan sudah selesai. Iya, itu bisa jadi lebih bagus, tapi ini kan yang aku perlukan. 18 tahun udah tahu tuh berarti mau kemana? Sudah, kan sudah masuk Islam. Wow. Jadi gitu. Jadi maksudnya ya kenapa kita nggak tahu? Itu kan sudah masuk Islam. Islam udah nentuin kamu harusnya ke sini. Nah, maka dalam surat saya itu saya bilang gini, saya perlu orang kayak gini. Kriteria sudah ada. Kayak apa tuh? Salah satunya saya tulis siap-siap ditinggal-tinggal karena aku akan pergi banyak kemana-mana. Siap-siap diduakan oleh Allah dan Rasul. Aku bilang gitu. Yang ketiga, kalau nanti kita punya anak, kalau nanti aku ada apa-apa, jadi saya sudah siap-siap karena saya tahu suatu saat nanti saya akan jadi radikal gitu kan. Kalau aku ada apa-apa, kasih tahu anak-anak kita kenapa bapaknya misalnya berakhir di sini dan ajarin anak-anakmu untuk berbuat sesuatu yang sama. Itu suratnya sampai sekarang masih ada. Jadi itu visi kita. Jadi visi kita mau ke sini ya gitu kan. Yang kedua, aku nyari kamu karena aku bukan nyari orang yang bisa diajarin atau dibina baru dibini.
Aku nggak perlu. Aku bukan cari yang dibini baru dibina. Aku cari yang sudah dibina lalu aku bini. Karena aku nggak mau capek. Aku perlu orang yang aku ajak lari. Aku tulis di situ. Jadi udah sama-sama nih ya. Jadi Start jangan sama. merepotkan aku. Jadi ketika aku nikahin kamu, harusnya kamu bantu aku, jangan ngerepotin aku. Do and don'ts itu sudah kasih tahu. Aku orangnya penyerang, aku perlu kiper. Jadi aku bukan perlu penyerang lagi. Jadi kalau aku lagi ada kesulitan, kamu jangan ngomong sama aku dengan jangan nasihatin aku karena aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kamu cukup nemenin aku aja. Itu semua udah Jadi kita visinya atur. pada saat itu di usia 18 itu adalah Aku. ya. Keinginanku tentu saja adalah mati dengan ridho Allah, itu sudah pasti. Tapi kalau di dunia kita pengen banget untuk melihat bahwa Islam ini diterapkan. Artinya kita pengen kita berkesimpulan bahwasanya Islam tuh pernah diterapkan pada zaman dulu dan begitu luar biasa yang kita pandang. Nah, kita pengen itu diterusin. Nah, kita pengen itu dilanjutin. Nah, itu visi kita berdua. Maka setiap hari yang kita ributin, yang kita omongin semuanya tentang visi itu. Masya Allah. Gitu. Wah, di umur 18. Ya 18, tapi ya waktu itu nggak sepro ini sih. Gitu. Sepro itu. Nggak sepro sekarang ngomongnya maksudnya. Ya cuma dulu kita cuma bilang bahwa oke, kita pengen menikah untuk apa? Kita pengen menjadikan keluarga kita sebagai keluarga dakwah. Berarti itu sudah kita omongin dari awal, itu sudah clear. Berarti do and don'ts-nya jelas. Gitu kan ya. Do-nya misalnya, tolong aku dalam dakwah, percaya aku dalam kehidupan. Udah 2 itu aja. Don'ts-nya cuma 2. Jangan murtad, jangan selingkuh. Udah selesai. Artinya selain itu bisa kita negosiasikan. Nggak bisa masak, negotiable. Nggak bisa makan durian, aku bisa ajarin. Gitu kan ya. Aku nggak bisa misalnya untuk begini, tidurku nggak bisa pakai AC. Oke, nggak ada masalah. Yang penting ini yang nggak negotiable. Yang penting-penting udah klop gitu ya. Betul. Dan dia juga nanya ke aku kan. Kalau aku kan dari Jawa, kamu kan Chinese. Tentu kita berbeda budaya. Seperti apa? Aku bilang tenang. Aku suami, aku akan menempatkan kamu pada posisi yang kamu nggak bahaya. Jadi aku nggak akan mungkin ngadu kamu sama keluarga aku, nggak mungkin. Aku akan berdiri di tengah-tengah untuk menjadi pembatas di situ. Nah itu kita obrolin semua kekhawatiran dia apa, masalahnya apa, seterusnya ya semua kita bicarain. Umur 18. 18. Udah ngobrol kayak gitu. Pengenku sih nikah waktu itu umur berapa ya? Iya, aku pengen nikah waktu itu umur 16 tahun, 16 tahun waktu itu. Tapi kan waktu itu belum ketemu Islam. Belum ketemu Islam. Aku nikah by the way bukan 18, 22. Iya 22, tapi udah keinginannya dari 18. 18. Iya. Nah 16? 16 masih mesum kayaknya. Oh mesum ya, hanya mesum aja. 18 udah lebih jelas sisinya. 22 setelah diizinkan Iya ya. betul. Diizinkan. Jangan salah, mesum itu penting. Iya. Karena itu normal. Laki-laki yang justru kalau nggak mesum pada perempuan itu berbahaya. Tapi luar biasa loh mesum, tapi pengennya jadi nikah, bukan main-main. Iya, aku mau kasih tahu ya. Pada semua orang yang pacaran nih, laki-laki kalau pacaran pasti nyari perempuan yang playful. Tapi kalau nikah, dia akan cari perempuan yang feminim. Feminim. Dia cari perempuan bukan hanya feminim, keibuan. Kenapa? Itu fitrah. Karena ketika begitu dia nyari, lihat ya, semua cowok-cowok yang fuckboy, begitu kemudian dia nyari istri, mesti dia nyari yang kayak ibunya. Itulah pentingnya seorang ibu tuh, mencontohkan seperti apa sih harusnya kamu nyari seorang pasangan. Kan dia akan serius. Ya kan? Itu buktinya bahwa pacaran tuh gak serius. Oh iya, pacaran nggak serius. Memang Berarti nggak serius. dari umur 16 sudah serius ya? Iya, tapi masih nggak pro. Iya, tolong didengerin tuh semuanya. Betul. Kayak buat perempuan-perempuan di luar sana, kalau dipacarin doang jangan mau. Aku nulis buku judulnya Udah Putusin Aja. Iya. Jadi supaya aku soalnya sangat sedih ketika banyak cewek-cewek yang yang dalam tanda kutip kehilangan banyak sekali masa depan dia hanya gara-gara cowok-cowok yang nggak bertanggung jawab. Dan aku juga nggak bisa nyalain cowok-cowoknya karena itu fitrahnya mereka. Walaupun aku juga nggak membenarkan ya. Ya namanya gini, kucing ketika dikasih ikan asin, ya udah pasti diambil, gitu kan. Maksudnya bukan salah kucingnya juga, tapi bukan juga benar juga, gitu. Ya itu kan kucingnya nggak pakai berilmu, namanya juga kucing. Iya betul. Iya kan, itu cuman inilah, oke baiklah. Luar biasa ya obrolan kita, Masya Allah. Aku agak takut sebenarnya. Oh gitu ya? Ngomong apa ya? Aku malah takut malah. Lo kenapa sih? Kan 1 jam silet. Oh iya. Aku takut nanti yang mendengarkan aku kan biasa ngikutin podcastnya Pak Ustadz, biasa dengerin obrolan apa gitu. Nih perempuan wawancara ngerti nggak sih? Enggak, aku nggak ngerti apa-apa. Oh ya? Makanya aku nanya. Iya kan? Iya, Kalau artinya kita bisa nyimpulin bahwa sebenarnya takut itu adalah hasil ketidaktahuan kali ya. betul sekali. Iya. Kalau kita nggak tahu, kita cenderung takut. Betul, setuju sekali. Nah, kita harus belajar banyak nih ya dari yang radikal ini. Ya, artinya akar gitu. Dan kita memang diwajibkan untuk selalu berpikir, jangan pasrah iya aja, gitu kan ya? Radikal itu ada 2, ada radikal pemikiran, ada radikal perbuatan.
Aku radikal pemikiran tapi nggak mungkin radikal perbuatan. Karena Islam melarang itu. Dan tidak ada yang bisa melarang radikal pemikiran sebenarnya. Nah itu sebenarnya kan konsep yang justru dari barat ya, kemerdekaan berpikir. Nah cuma sekarang kemerdekaan berpikir itu dilarang. Itu problemnya. Bukan dilarang sih, cuman kalau bisa dibatasin. Iya, kalau bisa nggak usah mikir terlalu repot. Betul. Ya. Nonton hiburan aja. Udah mulai ya. Nonton. Ustaz, terima kasih banyak Sama-sama, untuk sharingnya Mbak. hari ini, Makasih, untuk jazakumullah waktunya mau berbagi. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya, membuat kita. Iya, kalau buat aku sih sekali lagi membuat aku kayak, oh iya ya, aku harus banyak membaca. Jangan percaya aja gitu ya. Bahkan omongan Pak Ustadz juga jangan semuanya kita percaya. Benar. Dan kita bilang bahwasanya justru menjadi sehat itu ketika kita berani untuk berdiskusi. Karena setiap manusia itu kan pasti salah ya. Semakin banyak kita ngomong, semakin banyak pasti salah. Betul. Dan salah itu tidak selalu dosa. Yang dosa itu adalah menyalah-nyalahkan orang. Menyalah-nyalahkan orang dan selalu merasa benar, padahal ya kita fitrahnya emang manusia kan. Wah, luar biasa. Salahnya. Sudah cocok jadi Ustazah Feni. Oke, kita mulai dari sekarang. Nah, salah. Silakan minum loh Pak Ustadz. Ya, sudah menjadi es teh ya. Terima kasih buat Anda yang sudah menyimak. Komen, terserah, ini kan membuka diskusi aja. Mungkin mau dibalas nanti komen Anda sama Ustadz. Atau yang penting adalah jangan pakai kata-kata makian lah. Ya, kan Anda bukan temennya. Kalau temennya boleh. Ya, betul. Gitu kan ya? Tapi nggak apa-apa juga kalau dimaki kan. Itu kan artinya makian kan menunjukkan diri mereka sendiri. Oh, bukan menunjukkan yang dimaki. Betul. Terima kasih sekali lagi. Spill the tea. Oke then, let's spill the tea.